إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang fitnah. Idza ja'atil fitnatu, ketika fitnah datang, la ya'lamuha illa 'alimun, tidak ada yang tahu. Ketika fitnah itu datang, nggak ada yang tahu. Illa 'alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini tentu ilmu yang hak, ilmu sunnah, ilmu Islam, bukan ilmu dunia tentunya. Karena orang-orang yang terfitnah akhirnya demo, akhirnya menghujat penguasa, mencaci maki penguasa. Banyak yang pintar-pintar, banyak yang profesor, doktor, ahli ini, ahli itu. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama, ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu sunnah. Dan kemarin contohnya sudah dari mulai Mesir, Libya, Suriah, bahkan sebelum itu Indonesia. Betapa mereka melungu, betapa mereka nyesal setelah kejadian. Setelah penguasanya lengser, dibunuh, digulingkan, dipenjara, mereka nyesal. Bukannya kebaikan yang mereka dapati, justru malah keburukan. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, Malik bin Dinar, ya, innakum fi zamanil ashab, kalian sedang berada di masa-masa sulit. Itu dulu ya, 800-900 tahun yang lalu. Bagaimana hari ini? Dan sulit yang dimaksud di sini adalah sulit mencari kebenaran, bukan sulit mencari penghidupan. Semakin kesini semakin mudah. Ya. Dulu untuk mendapatkan makan untuk anak istri, rata-rata harus ke ladang, harus ke sawah, harus macul, harus jual kayu bakar, kerja fisik. Ya. Hari ini betapa mudahnya. Ya. Kadang modal periwitan doang, paprit, ya, dapat duit. Kadang cuman berdiri di tempat putaran, ya, dapat duit. Ya. Begitu mudahnya. Yang semakin sulit itu bukan mencari penghidupan, tapi mencari kebenaran. Sholat, zikir, puasa, nggak taunya sesat, nggak taunya bid'ah. Ulang-ulang baca sholawat, nggak taunya neraka. Semakin sulit sekali. Hari ini masih mending kita. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 500 tahun lagi, apalagi nanti ketika Dajjal muncul, luar biasa. Jadi kebenaran itu betul-betul sulit dicari. Sono sesat, sono subhat, sono syahwat, sini subhat.
Itu yang akan terjadi dan sudah terjadi. Ya. Innakum fi zamanin katsirun tafahushuhum. Kalian berada dalam satu zaman di mana muncul kekejian yang banyak, keji sekali. Qad intafakhat alsinatuhum fi afwahihim. Lidah-lidah mereka sampai menggelembung di mulut mereka. Maksudnya apa? Banyak ngomong, banyak zikir, banyak wirid, banyak ini, banyak itu. Fatalabud dunya bi amalil akhirah. Dengan amal-amal akhirat itu dia cari dunia. Yang dicari uang, yang dicari jabatan, yang dicari gaji. Padahal amalnya amal akhirat, sholat, saum, baca Al-Quran. Ya. Maka para ulama sepakat, ibadah mahdoh haram dibayar. Sholat, saum, baca Al-Quran, ini ibadah mahdoh. Kok dibayar? Haram. Haram. Maka Nabi berpesan kepada sekelompok orang yang baru saja masuk Islam, beberapa hari tinggal di Madinah, lalu pulang. Sebelum pulang, Nabi berpesan, nanti kalau matahari begini nih, saatnya sholat duhur. Nanti kalau matahari begini nih, saatnya sholat asar. Nanti kalau matahari begini nih, saatnya sholat maghrib. Nanti kalau syafaq hilang, saatnya sholat isya. Nanti kalau ada terang di timur sebelumnya gelap dan terangnya itu tidak hilang lagi, saatnya sholat subuh. Dan carilah muadzin yang tidak dibayar. Karena muadzin, azan, qomat, imam, sholat, baca Al-Quran, haji, umrah, ini semua ibadah mahdoh, tidak boleh dibayar. Kecuali ibadah ghairu mahdoh. Ya, nolongin orang, ini ghairu mahdoh. Ya. Kerjaannya nyebrangin anak-anak dari seberang ke sekolah. Ini kan baik, nolong. Bolehkah dibayar? Boleh. Bolehkah tawar-menawar? Boleh. Kan bagus itu, nolong, ya kan? Ngajar. Bahkan walaupun yang diajarkan adalah Al-Quran. Ya. Dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Jumat. Kalau dia nggak ngajar, dia bisa dagang. Begitu ngajar, dia nggak bisa dagang, nggak bisa usaha. Dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang. Pantaskah dibayar? Pantaskan. Karena itu ibadah ghairu mahdoh. Adapun sholat, puasa, baca Al-Quran, umroh, haji, tawaf, melempar jumroh, mencium hajar aswad, ini haram dibayar. Karena masuk ke dalam ibadah mahdoh. Ini tidak. Fatalabud dunya bi amalil akhirah. Dia mencari dunia, mencari uang, mencari gaji dengan amalan-amalan akhirat. Fahdharuhum ala anfusikum la yuqi'ukum fi shibakihim. Maka jangan, hati-hatilah kalian, jangan sampai terperangkap ke dalam perangkapnya, perangkap dunia. Kemudian beliau membawakan ucapan Muhammad bin Khafif, qultu li Ruwaib. Dia mengatakan, aku berkata kepada Ruwaib bin Ahmad, ausini, berikanlah wasiat kepada salah satu
salah satu sunnah adalah memberikan nasihat, terutama kepada orang yang minta. 5 atau 6 hak sesama muslim terhadap muslim yang lain, atau mudahnya kewajiban kita terhadap orang lain. Apa? Raddus salam, iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, menjawab salam, menjenguk saudara kita yang sakit, menyolati saudara kita yang meninggal, mengantarkan ke kuburan. Apalagi datang kalau diundang makan, undang makan ya, harus jelas di sini, bukan sekedar mengundang. Nanti malam ke rumah saya ya, ngapain? Ngobrol masalah masjid lah, ngobrol masalah lingkungan lah. Wajibkah datang? Tidak. Yang wajib adalah undangan makan. Ya, nanti datang ke rumah ya, kita makan. Maka wajib datang. Bukan cuman walimatul urs. Ya. Walimatul urs itu bagian dari undangan makan. Ya. Maka keliru kalau disimpulkan jika diundang walimah harus datang. Keliru. Jika diundang makan, ya, walimah nggak walimah, pokoknya undangan makan, wajib datang. Satu lagi, memberi nasihat ketika diminta. Memberi nasihat ketika diminta. Dan menarik, Nabi ketika memberi nasihat itu bisa macam-macam. Ambil contoh saja, misalnya ketika beliau ditanya, "Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku ketika siang hari di bulan Ramadan?" Nabi menjawab, boleh. Nggak lama datang lagi, atau besoknya datang lagi pertanyaan yang sama. "Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku saat siang hari di bulan puasa?" Nabi menjawab, tidak boleh. Jangan. Ya. Kenapa pertanyaan yang sama jawabannya beda-beda? Jawabnya karena Nabi melihat si penanya, gitu ya. Maka Nabi pernah dimintai nasihat, "Ya Rasul, nasihatilah aku." Nabi memberikan nasihat apa? La taqtub, la taqtub, la taqtub, la taqtub, la taqtub, faraddada miraran. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, diulang-ulang entah berapa belas, berapa puluh kali. Kenapa Nabi seperti itu? Karena Nabi tahu siapa si fulan ini. Oleh karena itu, nasihat itu beda-beda, tergantung siapa yang sedang kita nasihati. Ketika yang ada di hadapan kita ini selalu mencukur jenggot, dan bersamaan dengan itu dia jarang sholat, ya, maka nasihat mana yang kita sampaikan? Kita bahas apa? Sholat apa jenggot? Tentu sholat. Tentu sholat. Rukun Islam. Walaupun mencukur jenggot juga haram, tapi ini jauh lebih haram, meninggalkan sholat. Ya. Maka sunnah yang menasihati adalah yang dekat dengan kita, yang kenal dengan kita. Ya.
Faqala huwa badrur ruh wa illa fala tastagil biturrahati sufiyyah. Beliau menasihati muridnya ini atau sahabatnya ini, jangan sekali-kali engkau disibukkan atau tertipu dengan kebohongan orang-orang sufi. Ya. Mungkin beliau tahu Muhammad bin Khafif ini akan terkena syubhat sufi, maka dinasihati seperti ini. Beliau tidak menasihati tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji, tapi fala tastagil biturrahati sufiyyah. Jangan engkau tertipu dengan kebohongan orang-orang sufi. Ya. Nah, yang paling nampak pada diri orang sufi itu adalah kebohongan, kedustaan. Ada dusta yang besar terhadap orang-orang sufi yang ada pada diri orang-orang sufi. Ya, kita sampai kepada labsul fuwati wal muraqqa'at. Pakaian compang-camping. Ini kebiasaan orang-orang sufi, dan kebiasaan ini sekali lagi dalam rangka mengecoh kaum muslimin. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ada pencuri siang, ada pencuri malam, ada yang pakaiannya compang-camping, itu luarnya, dalamnya bagus sekali, ya. Atau sebaliknya, pakaian luarnya bagus sekali, dalamnya pakaian compang-camping. Tetapi pakaian yang bagus yang luar itu besar, gombrong, sehingga kalau dia berjalan, kalau dia menggerakkan tangannya terlihat dari luar, pakaian dalamnya itu compang-camping, ya. Dua-duanya adalah penipu. Yang satu penipu malam, yang satu penipu siang. Ini istilah beliau untuk menunjukkan bahwa orang-orang sufi itu penuh dengan tipuan. Berlagak di hadapan manusia, menunduk, khusyuk, anti dunia, padahal dalam hatinya itu rakus dengan dunia. Ini sangat berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat hidup di muka bumi biasa, ya. Tidak ada penipuan. Makan lahap kalau memang enak, ya. Kalau nggak enak ya nggak dimakan, nggak memaksakan diri. Para sahabat paham betul bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enak, kalau doyan dimakan, kalau enggak ya nggak dimakan. Jadi Nabi tidak memaksakan diri. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Rasul itu yang penting halal, yang penting makanan, enak nggak enak semuanya dimakan, yang penting bergizi, yang penting bermanfaat. Sahabat tahu betul apa yang disukai oleh Nabi, apa yang tidak disukai oleh Nabi. Antum masih ingat yang sangat disukai oleh Nabi? Makanan paha kambing. Ada lagi yang buah atau sayur, labu. Anas bin Malik pernah mengatakan, tadinya aku sangat tidak suka dengan labu. Demi melihat Nabi makan labu begitu lahapnya, seolah betul-betul menikmati sekali labu itu, maka aku menjadi suka. Ya, hal seperti ini fitrah manusiawi, ya.
Karena bagi Anas bin Malik, Rasulullah itu manusia termulia bagi kita semua kan. Manusia yang sangat mulia. Ya kita saja tahu keutamaan Nabi ya, begini-begini, apalagi Anas bin Malik. Maka wajar yang tadinya nggak suka jadi suka, gara-gara Rasulullah suka. Ya. Dan ada beberapa makanan yang beliau nggak sentuh. Padahal Khalid bin Walid dan beberapa sahabat lahap sekali makannya. Yaitu daging dong. Daging dong. Sering diterjemahkan dengan biawak, tapi sepertinya terjemahan ini kurang tepat. Karena dog yang ada di padang pasir dengan biawak yang ada di negeri kita ini makanannya berbeda. Ya. Maka mengatakan biawak yang ada di negeri kita ini halal karena dog itu halal, perlu ditinjau lagi ya. Karena biawak itu kan buas, bertaring, makanannya daging, ikan ya kan. Sedangkan dog tidak buas, makanannya dedaunan, ranting-ranting, maka berbeda. Nah, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan dengan begitu lahapnya. Nabi tidak menyentuh sedikit. Ini menunjukkan bahwa Nabi berjalan di muka bumi ini tidak memaksakan diri. Enak ya enak, nggak enak ya nggak enak. Nggak ada istilahnya apa itu? Jaim, ya nggak ada. Nabi nggak jaim. Para sahabat nggak jaim. Enak ya diambil, nggak enak ya nggak diambil, gitu ya. Nggak ada nggak enak. Ya. Dan para sahabat tahu, hafal bagaimana sifat Nabi. Wa innama akrahu labsal fuwati wal muraqqaati li arba'ati awjuh. Aku tidak menyukai pakaian yang compang-camping itu karena di kita jarang ya, jadi nggak ada istilahnya. Di sana ada istilahnya, al-fuat, al-muraqqaat, ini istilah. Karena memang dari kira-kira 1000 tahun yang lalu muncul subhat itu. Jadi ada pakaian-pakaian buruk yang sangat bagus kalau dipakai. Seolah mereka berkeyakinan bahwa untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang dengan level tertentu tinggi, itu pakaiannya harus begini. Dan itu pakaian buruk. Dan jelas ini salah, keliru. Ada apa? Ada berapa kekeliruannya? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, annahu laisa min libasis salaf. Itu bukan pakaian salaf. Tegas beliau. Jadi nggak ada Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat pakaiannya compang-camping semua. Tidak. Wa inna ma kana salafu yuraqqi'una dururatan. Adapun orang-orang salaf, Umar misalnya, Umar itu kita bahas ya, ada beberapa tambalan itu pakaiannya, itu darurat, emang bolong, dibuang sayang, maka ditambal. Beda dengan orang-orang sufi, itu tujuan. Walaupun pakaian baru, sobek-sobek dulu, habis itu ditambal. Ini kan bodoh sebodoh-bodoh. Ya, maka tidak benar mengatakan bahwa ini kesederhanaan, ini zuhud, ini bukti bahwa tidak cinta kepada dunia, ini bukti bahwa tujuan adalah akhirat. Tidak benar. Tujuan akhirat, membenci dunia,
tidak di pakaian, tidak di rumah, tidak di mobil, tidak di motor, tidak di emas, perak, tapi di mana boleh? Di hati. Di hati. Lihat Nabi Sulaiman, lihat Nabi Daud, lihat Abu Hanifah, lihat Abu Bakar, lihat Abdurrahman bin Auf. Di tangannya harta yang luar biasa. Luar biasa harta mereka. Di hatinya penuh dengan akhirat. Yang dicari, yang didambakan adalah akhirat. Itulah para salaf kita. Jangan terbalik seperti anak-anak muda hari ini, kaum muslimin hari ini. Hatinya penuh dengan dunia. Yang dia lihat para pejabat yang kaya raya, yang dia lihat miliarder, ya. Itu yang dia inginkan, cita-cita dia. Hatinya penuh dengan dunia. Begitu membuka tangannya, membuka dompetnya, membuka saldonya, sedikit sekali. Hampir-hampir kosong. Apa mau seperti itu? Tentu tidak. Ya. Lihatlah para salaf, kekayaan mereka luar biasa, tapi yang mereka cari, tujuan mereka adalah akhirat. Yang kedua, wasani annahu yatadammanu iddia' al-faqr. Ini menunjukkan kefakiran. Bolehkah kita menunjukkan kefakiran? Enggak boleh. Kalau memang kita tidak fakir. Wa qad umira al-insanu ay yudhhira ni'matallahi 'alaihi. Sementara kita semua terhadap nikmat-nikmat Allah disuruh apa? Disuruh, kan kita dapat nikmat nih, dapat uang banyak, dapat gaji besar, dapat warisan banyak, suruh diapain? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka sampaikan, ceritakan, jangan sembunyikan. Kita dapat nikmat dari Allah, punya uang banyak, ya kita tunjukkan, pakaiannya bagus, ya, sendalnya bagus, gitu. Tampakkan nikmat dari Allah itu. Alhamdulillah, saya dilancarkan rezeki saya oleh Allah, ya. Menyampaikan rasa syukur, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Walaupun ini tipis, tapi kita bisa membedakan, ya. Pilih-pilih orang, ya. Siapa yang pasti senang, nggak mungkin ngiri, nggak mungkin dengki ketika kita menceritakan nikmat-nikmat kita, kebahagiaan kita, prestasi kita. Siapa? Dia nggak mungkin iri, malah bahagia. Nggak mungkin dengki, nggak mungkin nyesek. Justru dia, kalau perlu sujud syukur. Pasti. Siapa? Iya, ibu. Gak ada satupun ibu di muka bumi ini ketika anaknya dapat nikmat lalu dia iri, hasad, ya, ini ibu yang rusak. Insya Allah tidak ada. Kalau ada itu ibu yang rusak, ya. Namanya ibu ketika anaknya sukses, ketika anaknya berhasil, ketika anaknya melejit bisnisnya, tentu senang. Walaupun mungkin gak dikasih. Luar biasa keikhlasan seorang ibu itu, ya. Siapa lagi?
Tentu nomor satu ibu ya. Ya ayah lah nomor dua. Siapa lagi? Istri, ya. Istri insya Allah. Ketika kita ceritakan keberhasilan kita, kehebatan kita, prestasi kita kepada istri, istri tidak mungkin iri, dengki, hasad. Yang ada sujud syukur. Ya. Saudara, nanti dulu. Untuk saudara nanti dulu. Ya. Kakak, adik, ada. Karena ada lagi banyak. Bahkan disebut dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama surat. Surat apa? Surat apa? Yang iri itu saudara-saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya. Surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Sudah. Ya. Rasa irinya itu sampai membutakan matanya. Mau dibunuh. Dibunuh. Alhamdulillah ada yang terbaik, yang paling tua. Jangan. La taqtulu Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf. Lemparkan saja ke dalam sumur. Siapa lagi? Anak pertama. Anak pertama dari manusia pertama. Jadi manusia baru dikit. Mungkin baru beberapa orang. Itu sampai membunuh. Iri dengki. Dari sini antum bisa lihat-lihat. Ini abang saya ini adik saya ini. Kalau saya cerita, dia seneng apa malah meriang. Kalau meriang ya jangan. Kalau seneng ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nanti iri, hasad, jangan. Ya. Jadi kita harus kumpulkan semua dalil, habis itu disimpulkan. Jangan membaca satu ayat langsung disimpulkan, membaca satu hadis langsung disimpulkan. Ya. Udah kita pegangin saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan, sampai kamu cerita ke sana kemari. Cerita ke sana kemari dengan berpegang ayat ini. Tentu tidak betul. Karena dalil bukan cuma itu. Ya. Ya jangankan nikmat yang luar biasa. Cuma mimpi. Mimpi melihat 11 bintang, ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Melihat 11 bintang, berikut bulan, berikut matahari, ra'aituhum li sajidin. Sujud kepadaku, kepada Nabi Yusuf. Kata ayahnya apa? Kata Nabi Israel apa? Kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Padahal cuma mimpi. Jangan. Lalu bagaimana? Ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentu kita gabungkan. Tidak boleh kita mengatakan, oh surat Yusuf ini bertentangan dengan surat Duha ini. Tidak boleh. Ya. Karena tidak ada, masih ingat 4 kaidah. 1, tidak mungkin ayat bertentangan dengan ayat. 2, tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis sahih, ya. Hadis sahih. 3,
Tidak mungkin bertentangan antara ayat dengan hadis. Satu lagi, yang keempat, tidak mungkin ada ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini kan dari Allah. Air begini-begini, asap begini-begini, api sifatnya begini, batu dan seterusnya. Ini kan ciptaan Allah, ilmu pengetahuan. Mana mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali Injil, Taurat, Zabur, ya, maksudnya yang sudah dirubah-rubah. Gitu. Kalau Injil yang asli, Taurat yang asli, ya tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka thariqatul jam'i harus ditempuh. Melihat apa yang ada di surat Yusuf dan melihat apa yang di surat Ad-Duha tadi, maka harus dijamak. Thariqatul jam'i, jangan thariqatut tarjih. Dia apa? Dijamak. Karena satu ayat mengatakan disuruh menceritakan nikmat, satu ayat sembunyikan, jangan diceritakan. Nah, jawabannya apa? Jadi, kalau antum mau menceritakan nikmat-nikmat tentu, lihat dengan siapa. Teman juga beda-beda, ya. Antum punya teman banyak, ada puluhan, bahkan ada ratusan, tentu beda-beda. Antum bisa nilai si fulan ini, kalau saya cerita tentang nikmat saya, dia ikut senang. Kalau fulan yang ini, dia nggak senang. Kelihatan kan? Nah, jangan malah dipanas-panasi. Ya. Wasalitsu, yang ketiga, annahu idharun lizuhri wa qad umirna bisatrihi. Memakai pakaian yang compang-camping itu berarti menampakkan kezuhudan. Padahal kita disuruh untuk menutupi kezuhudan. Karena zuhud itu adanya di mana tadi? Di hati. Bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di kendaraan, bukan di rumah. Adanya di hati. Ya hati tentu nggak ada yang tahu. Ya. Nah, sementara orang-orang sufi terbalik. Mereka menampakkan kepada manusia seolah diri mereka zuhud. Pakaiannya compang-camping, jelek, begini, begitu. Sementara hatinya sangat tamak terhadap dunia. Ini sangat berbeda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Hidup di muka bumi ini apa adanya. Kalau memang ada, dipakai. Pakaian Nabi Sulaiman, pakaian Nabi Daud, biasa-biasa saja, apa mewah? Mewah. Boleh kan? Boleh. Boleh. Apalagi di hadapan musuh orang-orang kafir, okay? Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Apa masih ingat? Berpakaian sutra. Bolehkah laki-laki memakai pakaian sutra? Tidak boleh. Kecuali saat berperang. Ketika kita berperang, kita boleh memakai pakaian sutra. Ini di hadapan musuh. Maka banyak para salaf, jadi ada kisah salaf, saya lupa namanya. Jadi dia ini di bukan tingkat lantai 2, bukan ya, lebih tepatnya apa istilah kita. Jadi betul lantai 2, tapi bukan seperti yang ada sekarang ya. Oh, permanen,
tingkat lantai 2, bukan. Mungkin apa sih? Loteng, kalau antum tahu loteng ya. Jadi pakai papan atau apa bisa naik gitu. Nah, biasa dia sholat malam di situ. Sholat malam di situ. Itu hampir setiap malam istrinya dibawa, ya. Istrinya dibawa. Hampir setiap malam itu istrinya terkena apa, tetesan, ada yang netes gitu. Istrinya, dan itu hampir tiap malam selama bertahun-tahun ya. Istrinya baru tahu setelah suaminya ini ulama ya, dan tetesan itu adalah air mata. Ya, para salaf itu seperti itu. Istrinya aja nggak tahu. Gitu. Gak ada menangis, meraung-raung, terisak-isak. Gitu. Istrinya tidak tahu. Tahu-tahu setelah meninggal. Ya kan? Setelah meninggal ya nggak ada lagi tetesan itu. Ini tetesan air mata suaminya yang sholat malam, hampir setiap sholat selalu menangis. Takut kepada Allah, takut nerakanya Allah, siksa kubur. Ya. Padahal ketika siang bergaul dengan manusia biasa, ketawa, cekikikan, ya. Tidak jaim tadi. Jadi orang-orang soleh itu seperti itu. Kesolehannya, kehebatannya, tangisannya, kehusuannya disembunyikan, tidak ditampakkan. Ya antum lihat saja di hadis-hadis Nabi ya. Nabi bilang apa, Abu Bakar bilang apa, Umar bilang apa, biasa. Ketika kesel, wailah, celaka engkau, ya, biasa. Bahasa kita enggak selalu astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah ya. Sementara sebagian saudara-saudara kita, terutama dari tarekat sufia, ngobrol aja pegang tasbih ya. Masuk ngobrol subhanallah sambil ngobrol ya. Itu tersinggung ya dia yang ngobrol ya, cerita sambil ngitung tasbih. Ini apaan? Ini memamerkan ketaatan, memamerkan khusyukan. Belum tentu khusyuk, belum tentu taat. Lihat Rasul dan orang bicaranya ya biasa sebagaimana orang Arab ya, kesel ya terlihat kesalnya gitu. Tapi begitu di hadapan Allah, berdua dengan Allah, nampak sekali zuhudnya, nampak sekali ketakutannya. Inilah para salaf kita. Ya, warabi'u yang keempat, yang terakhir ya, annahu tashabbuhun bihaula'i al-mutazakzakhina anis syari'ah. Itu tasabbuh dengan orang-orang yang menyimpang dari syariat. Karena orang yang jauh dari syariat itu memang pakaiannya seperti itu, compang-camping, tambalan dan seterusnya, nggak enak dilihat. Orang-orang yang jauh dari syariat. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh, ikut-ikutan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Maka haram bagi kita bertasabbuh. Ada pertanyaan?
Dan tasabuh ini untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak masalah. Orang Jepang atau orang Meksiko misalnya, orang-orang kafir, itu mereka biasa makan tidak terlalu larut misalnya. Makan malam itu ya habis maghrib atau habis isya. Dan ini ada manfaatnya. Daripada makan jam 11, makan jam 12, langsung tidur. Lalu kita ikut-ikutan. Boleh kan? Karena untuk sesuatu yang ada manfaatnya, bukan tasabuh. Tasabuh itu yang nggak ada manfaatnya. Nggak jelas kenapa itu dilakukan. Ketemu orang nunduk kayak ruku, ada manfaatnya? Ya jelas nggak ada manfaatnya. Bolehkah kita ikuti? Nggak boleh. Pakai baju toga, ada nggak manfaatnya? Pakai dasi, ada nggak manfaatnya? Meletakkan tangan di jidat, ada nggak manfaatnya? Ulang tahun, niup lilin, ada nggak manfaatnya? Yang jelas nggak ada manfaatnya, kita ikut-ikutan. Nah, itulah tasabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut.